Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kisah Safira Putri Dian Kamila dengan NIM 192231125. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis perbandingan penggunaan metode diet history pada tiga studi. Dengan latar belakang, penilaian konsumsi pangan dan asupan gizi penting dalam penilaian gizi masyarakat dan klinis karena memberikan gambaran kecukupan energi serta zat gizi, sekaligus dapat dasar untuk menilai hubungan pola makan dengan kesehatan resiko penyakit kronis dan faktor psikososial. Metode ini berkembang menjadi instrumen standarisasi seperti BDHQ dan MDHQ di Jepang serta DHQII di Amerika Serikat, yang telah diberikan untuk menilai kualitas diet, hubungan dengan kesehatan mental, dan pengaruh gangguan sensorik terhadap konsumsi pangan. Dengan rumusan masalah, yang pertama, sejauh mana instrumen diet history memberikan estimasi asupan dan skor kualitas diet yang valid reliable dibandingkan standar referensi, dengan tujuan mengevaluasi validitas relatif BDHQ dan MDHQ terhadap catatan makanan tertimbang dalam menilai kualitas diet pada dewasa Jepang. Metode pengumpulan data dengan artikel pertama instrumen Brave Tip Diet History Questionnaire dengan referensi atau standar catatan makanan tertimbang selama 4 hari dengan populasi 222 partisipan dewasa Jepang. Dengan artikel kedua, dengan instrumen BDHQ, pengumpulan data survei cross-seksional pada 423 pegawai pemerintah. Yang ketiga adalah instrumen Diet History Questionnaire 3 pengumpulan datanya DHQII diisi oleh dua kelompok. Pengukuran diet dikalkulasi menjadi Healthy Eating Index. Data dikumpulkan untuk mendeteksi perbedaan pola konsumsi. Analisis dan validasi data, pendekatan statistik. Dengan artikel pertama, validasi relatif dievaluasi dengan korelasi skor kualitas diet yang dihasilkan, BDH, BDHQ atau MDHQ dengan catatan makanan tertimbang. Koefisiensi korelasi dilaporkan pada rentan sekitar 0,31 hingga 0,63, menunjukkan kemampuan instrumen untuk meranking individu menurut kualitas diet. Yang kedua, analisis asosiasi cross-seksional antara asupan kelompok pangan dan prevalensi depresi. Penulis melaporkan hubungan signifikan untuk beberapa kelompok pangan. Metode statistik yang dipakai meliputi uji perbandingan dan analisis asosiasi sesuai desain cross-seksional statistik yang dipakai. Yang ketiga adalah pendekatan perbandingan kelompok. Pada output DHQII yang dikonversi ke indikator kualitas dia dan intake nutrient spesifik. Hasil utama setiap studi pada artikel pertama mampu meranking individu menurut kualitas diet korelasi relatif terhadap catatan tertimbang berkisar 0,31 sampai 0,63. Yang kedua, mendeteksi asosiasi antara asupan tertentu dan depresi, rendahnya konsumsi telur pada pria dan rendahnya konsumsi sayuran pada wanita terkait dengan prevalensi depresi. Yang ketiga, pengidap disosmia menunjukkan asupan protein produk susu dan lemak jenuh yang lebih rendah, tetapi skor HI-nya tidak berbeda signifikan antara kelompok. Perbandingan metode dan temuan dalam konteks populasi. Yang pertama, populasi survei besar atau epidemiologi unggul karena ringkas dan efisien. Studi yang membutuhkan analisis berdasarkan waktu makan atau kronotrien menawarkan keuntungan di waktu makanan, meski perlu mewaspadai kecenderungan overestimate. Yang ketiga, studi ingin menangkap pola makanan sangat rinci sesuai pedoman nasional DHQII 135 item memberikan kecakupan item lebih luas dan mempermudah perhitungan HI cocok untuk studi efek kondisi fisiosensorik seperti disosmia. Efektivitas DHQ, BDHQ, MDHQ sebagai alat penelitian nutrisi. Untuk menilai pola makan jangka panjang, meranking kualitas diet peneliti nutrisi. BDHQ efisiensi untuk survei besar MDHQ. Memberi detail waktu makan, sedangkan DHQI paling lengkap untuk evaluasi kepatuhan pedoman diet. Namun, semua rentan rekal bias akan
kurang akurat untuk estimat absolut sehingga sebaiknya dikombinasikan dengan metode referensi jika dibutuhkan data yang presisi. Kesimpulannya adalah metode diet history BDHQ, MDHQ, DHQII terbukti fleksibel dan berguna dalam konteks validasi instrumen, studi asosiasi diet kesehatan mental, dan studi efek kondisi sensorik. Pemilihan instrumen harus sesuai dengan tujuan penelitian, efisiensi BDHQ, analisis waktu makan, MDHQ, atau kecakupan item luas dan kepatuhan pedoman DHQII. Keterbatasan utama tetap recall bias dan keterbatasan estimate absolute sehingga penggabungan dengan metode referensi direkomendasikan untuk penilaian dengan kebutuhan akurasi tinggi. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.